Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saskia Amelia Putri dengan nomor D 201020503 dan saya dari kelas 3B jurusan Teknik Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IAIN Kerici. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Pythagoras untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Messi Octavia SPD MSI. Sekarang kita langsung saja ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Kehidupan awal Pythagoras. Pythagoras atau yang saat ini kita sebut dengan Bapak Bilangan yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Kepulauan Aegea Timur. Pythagoras lahir dari seorang ayah yang bernama Mnesarkes, seorang pemikir permata atau saudara kaya di Pulau Tiros, dan ibunya bernama Pythaus, seorang penduduk asli dari Pulau Samos. Pada saat itu, Pythagoras kecil hidup di dalam pusat-pusat perdagangan Kepulauan Aegea Timur. Dan juga pada saat itu, Samos merupakan tempat kebudayaan yang terkenal akan teknik arsitekturnya yang maju. Sehingga Pythagoras sering ikut bersama ayahnya untuk melakukan perdagangan-perdagangan ke beberapa pulau terdekat di Samos. Perjalanan pendidikan Pythagoras. Pada saat berusia 18 tahun, Pythagoras menemui Thales untuk belajar walaupun pada saat itu Thales telah berusia lanjut dan juga sudah seharusnya tidak mengguru. Tetapi melihat perjuangan dan bakat yang dimiliki oleh Pythagoras, akhirnya Thales menerima Pythagoras sebagai muridnya. Setelah beberapa waktu, Pythagoras diminta oleh Thales untuk melanjutkan pendidikan ke Mesir, karena di Mesir banyak imam-imam besar yang berwawasan luas mengenai tentang filsafat dan juga banyak lainnya. Setelah menerima saran dari Thales, akhirnya Pythagoras pun pergi ke Mesir untuk belajar. Tetapi konon katanya setelah sampai di Mesir, Pythagoras hanya ditolak oleh para imam-imam besar karena mereka tahu bahwa Pythagoras memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa sampai akhirnya Pythagoras pun diterima. Oleh imam di Tabe untuk belajar misteri dan para imam di Chaldea untuk belajar astronomi, para imam di Poneria untuk belajar logistik dan geometri, para imam di Mage untuk belajar ristus mistik dan bertemu dengan Zarathustra belajar teori perlawanan. Kembali ke Samos. Pythagoras kembali ke Samos untuk melanjutkan pencarian filsafatnya serta menjadi guru untuk anak Polychartius, penguasa di Samos kala itu. Setelah itu, Pythagoras membangunkan sebuah sekolah yang bernama De Semicirclei. Di tempat tersebut, orang-orang Samos membahas salah yang menyangkut kepentingan umum, sehingga sekolah ini sangat terkenal. Bahkan orang-orang terpintar di Yunani datang ke Samos untuk mendengarkan ajaran dari Pythagoras. Pindah ke Kroton, Italia Selatan, sekitar tahun 530 sebelum Masehi. Ketika kurang lebih Pythagoras berumur 40 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan Samos. Ia pergi karena tidak menyukai kekuasaan Polycrates di Samos yang bertindak sebagai tiran. Maka pada tahun 518 sebelum Masehi, Pythagoras sampai di Kroton, Italia Selatan, yang saat itu merupakan bagian darat Magna Graecia, daerah pesisir pantai yang ditempati oleh bangsa Yunani. Dan Pythagoras mendirikan sebuah tarekat beragama yang menerima murid tanpa melihat kelamin, yang disebut dengan Pythagoreat. Kaum Pythagoreat dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran Akumatikoi yang disebut sebagai penganut paling lama karena belajar mengenai mistisisme, numerologi, dan ajaran-ajaran mengenai keagamaan. Dan aliran yang kedua
bernama Mathematikoi. Aliran ini merupakan kelompok yang lebih intelektual dengan pendekatan yang lebih rasional dan juga ilmiah, sehingga kelompok ini lebih disebut sebagai kelompok pendidik. Kehidupan pernikahan Pitagoras. Pitagoras diketahui menikah dengan salah satu muridnya yang bernama Theano, seorang wanita dari Kreta dan putri dari Prytanex. Dari pernikahan mereka, Pitagoras memiliki satu orang putra yang bernama Teleukes dan 3 orang putri yang bernama Damo, Arignote, dan Mia. Putri kedua Pitagoras yang bernama Arignote merupakan sarjana terkenal di bangsa Yunani, dan Mia diketahui menikah dengan salah satu penggulat terkenal di Yunani, yaitu Milo, Duke of Croton. Pembangsih dari Pitagoras. Yang pertama adalah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras yaitu teorema dalam bidang geometri yang menyatakan bahwa luas bujuk sangkar pada kaki sebuah sudut siku-siku sama dengan luas bujuk sangkar di hipotenusa, dan dalam kata lain A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C merupakan hipotenusa. Konon Pitagoras mengorbankan 100 lembu kepada para dewa karena telah menemukan teorema Pitagoras. Yang kedua, seni musik. Pitagoras menemukan bahwa rata sumsif dapat diubah menjadi persamaan matematika setelah dia melewati tempat pada besi dan mendengar suara temparan palu mereka. Lalu Pitagoras mencobanya dengan palu yang dimilikinya. Setelah itu ia sadar bahwa dari temparan palu tersebut sebanding dengan palunya, menyimpulkan musik itu bersifat sistematis. Yang ketiga adalah di bidang astronomi. Pitagoras bersama Parmenides dari Elea yang mengenalkan dan mempercayai bahwa bumi itu bulat, dan mereka pula yang menemukan bahwa bumi dapat dibagi menjadi 5 zona iklim dan menyatakan bintang timur dan bintang barat adalah sama, yaitu Venus. Kematian Pitagoras. Kematian Pitagoras masih menjadi sebuah misteri. Namun ada yang berpendapat bahwa dulu karena Pitagoras memiliki banyak musuh, salah satu musuh dari Pitagoras menghasut massa untuk membakar rumah dari Pitagoras. Akan tetapi Pitagoras dapat lolos dari kebakaran maut tersebut dan lari ke Mesopotrum untuk bersembunyi. Tapi Pitagoras malah meninggal di sana karena diketahui kelaparan. Beberapa juga ada yang berpendapat bahwa Pitagoras meninggal karena dibunuh oleh Saracustanus karena terlibat konflik antara dirinya dan juga Agritentrum. Namun apapun yang terjadi pada Pitagoras, diketahui dengan pasti bahwa Pitagoras meninggal pada tahun 495 sebelum Masehi. Itulah materi tentang Pitagoras. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.